Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, amal ibadah kita hari ini spesial atau tidak ini Ustadz? Spesial. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah kata Rasul, thalabul ilmi faridotan ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Timbul pertanyaan, why? Ustadz, mana lebih besar pahalanya Ustadz? Kami duduk di sini belajar menuntut ilmu sama kami berangkat umroh. Kalau menurut Bapak Ibu mana lebih besar pahalanya kira-kira? Iya betul, menuntut ilmu. Mantap Ibu tuh. Kenapa? Karena thalabul ilmi faridotan ala kulli muslim. Tidak ada satu dalil pun mengatakan orang nggak berangkat umroh berdosa Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang hari ini sholat nggak punya ilmu, puasa, zakat, haji nggak punya ilmu, maka ibadahnya tertolak dia pada Allah. Luar biasa. Jadi insya Allah biar jangan mengantuk. Ku tengok mama di sana sudah mulai mengantuk. Kita berselawat dulu ya. Nanti saya bilang 1, 2, 3 semua berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah, ala ta'a Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. 1, 2, 3 ya, suara ya. Sudah ini. Judulnya aja apa kan? Biar paham Ibu. Awasalna bismillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil bad. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang mau kita bahas hari ini? Ya, membangun keluarga bersama Al-Quran. Mungkin slide-nya ini entah lupa orang entah macam mana ini. Biasanya ada tulisannya besar-besar. Nggak apa-apa. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi MC sudah bilang, ya kan, membicarakan tentang membangun keluarga bersama Al-Quran. Pembahasan apa itu Ustaz? Tentang fikih keluarga. Insya Allah kita akan membahas nanti agar kita jelaskan biar paham Bapak Ibu sebenarnya membahas tentang fikih keluarga itu apa hukumnya. Baik, kita mulai. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ikhwanul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kepanjangan umur dan keringanan langkah karena kita bisa berada di rumah Allah yang berbahagia ini. Kemudian nikmat yang begitu penting bagi kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana pada kesempatan berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita bersama-sama. Kemudian salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Allah, kekasih Allah, penghulu kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tokoh revolusioner Islam yang memperjuangkan agama Islam. Karena agama Islam kita cerdas dibuatnya, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Dengan banyaknya dan ikhlasnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Yang kami hormati, terhormat ayahanda kami, Ketua BKM beserta jajarannya, seluruh Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kira-kira ada dalil kita Ustaz tentang judul kita hari ini membangun keluarga bersama Al-Quran? Ada Bapak Ibu hafal yang kita sering kita baca. Apa itu Ustaz? Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hafal Pak Haji. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api
api neraka. Jadi kalau kita buka Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wabal Khusairi. Kita buka lagi Tafsir Ibnu Katsir. Redaksi bahasanya hampir 11-12. Kurang lebih Allah mau bilang bahwa kita harus menerjemahkan Al-Quran dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tak paham kami Ustaz, closing statement aja biar paham kami. Ini hari-hari Rabu Ustaz. Banyak lagi kegiatan, besok mau kerja. Anak-anak kami mau sekolah. Kurang lebih bahwa kita harus menerjemahkan Al-Quran di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kutanya dulu sama oma-oma yang menyanyi-nyanyi tadi. Bu, kutanya dulu yang menyanyi-nyanyi ibu yang ada di sini. Kira-kira selama ini ibu ada pengajian majelis taklim, menurut bunda-bunda sekali menjadi istri solehah apanya hukumnya kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Menurut bunda sekalian menjadi istri soleh itu apanya hukumnya kira-kira? Mantap ibu, itu wajib. Apa arti wajib Ustaz? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bunda-bunda sekalian, bapak ibu pernah dulu mendengar ada yang nyanyi Roma Irama? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan. Betul? Istri yang iya kan? Ternyata Haji Roma Irama mencontoh hadis Rasul 16 abad yang lalu, 1600 tahun yang lalu, Rasul sudah mengabarkan ternyata istri solehah itu adalah perhiasan dunia, tempatnya di dalam surga. Aku yakin yang menyanyi semua ini istri solehah. Amin. Yang di sini pun begitu. Kalau enggak mana mungkin ibu ada di sini kan? Mungkin sibuk di mall, mungkin pun tidur istirahat. Tapi ibu sempatkan hari ini melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu belajar. Nah, tapi kata Rasul, bunda, tapi kata Rasul, ada tapinya apa itu? Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, jangankan masuk ke dalam surga. Mantap. Mencium bau surga pun tidak diizinkan Allah. Kalau bertanya lah ibu, coba fokus ibu dulu. Bertanya ibu, Ustaz, macam mana itu Ustaz istri ciri-cirinya yang tak bisa mencium bau surga? Yang pertama, kalau wiridkan duri arisan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Pakai baju yang mahalan itu. Ada yang 1.500.000. Tapi kalau berdua sama suaminya, Allah dasar waktu kuyak di sini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dibilang suaminya, wih dek, kemana aku bikin uangku itu dek? Begitu banyak duitku, pegawai negeri, aku kepala dinas, aku anggota DPR, aku sawitku lagi. Bapak Ibu, aku kalau melawat di atas rata-rata ini. Kalau ibu di Medan pernah mendengar ada ustaz spesialis mama yang jago bersair, kemudian nyanyi, hari ini ada di hadapan ibu. Yang ibu dengar kalau di Medan ada Ustaz Irfan Syahrahab, hari ini ada di hadapan ibu. Jamaahku bukan beratus beribu. Tapi oma-oma yang paling senang sama kenapa Ustaz? Karena aku jago bersair. Kalau nyanyi Nur Asia Jamil semua aku hafal, nanti aku nyanyi sampai janji aku. Aku ceramah di Sumbar, pikir ibu, begitu aku ceramah dibilang oma-oma itu jangan turun Ustaz. Aku bilang, tak sanggup bu, aku berdiri, aku duduk di situ, aku bilang. Tapi aku hari ini takut aku sama yanda kita. Melawak aja aku nanti mengamuk dia. Ustaz, melawak aja Ustaz di sini. Ya kan, tapi tadi judulnya Tholabul Ilmi Faridotan ala kulli muslim. Tapi kenapa hari ini oma-oma di sini ketawa aja Ustaz? Aku tak mau, takut aku sama yanda. Ustaz, macam mana lagi Ustaz ciri-cirinya? Ya Rahman. Kalau wiridkan duri arisan yang haruman ibu itu. Begitu masuk dia, walimah ini bilang orang. Harum betul. Tapi kalau berdua sama suaminya, Allah cium ke sini bawa pikson. Ya Allah cium ke sini bawa minyak, cium ke sini bawa ketiak. Ampun lagu sama kau deh. Betul kan? Jago aku kan? Betul. Bapak Ibu, dibilang suami, dek kemana ibu bikin uangku? Parfum pun tak boleh kau, dibilang. Begitu banyak duitku. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Kenapa Ustaz? Karena menjadi istri soleh itu hukumnya wajib. Apa arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Sekarang ku tanya sama ibu, biar marah ibu, marah ini, ibu-ibu nih yang tadi suaranya bagus-bagus, penyanyi-penyanyi kita ini, bentar lagi pun pulangnya aku ini.
Iya kan? Harus ku nasihati. Aku sekarang mau nanya kepada Bapak Ibu, mana lebih besar pahalanya? Ibu bermanja-manja dengan suami, berbakti dengan suami, sama ibu berangkat umroh. Mana lebih besar pahalanya? Ah, mantap. Betul ini. Mana lebih besar pahalanya, Ustaz? Kami memuliakan suami kami, membagikan suami kami sama kami, sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih. Kalau menurut Bapak Ibu, menurut Ibu mana lebih besar pahalanya? Ah, berbakti dengan suami karena hukumnya wajib fardu ain. Jangan main-main Ibu. Jadi besok hari apa Bu? Hari Kamis. Minta izin minta maaf lah kita, oh Bang, minta izin minta maaf lah aku Bang. Yang banyak dosaku sama Abang. Pernah aku ambil dari dompet Abang uang 10.000 Bang. Izinlah. Kenapa harus kita minta izinnya Ustaz? Iya, karena pikirnya begitu. Kalau sudah dikasihnya sama kita Bu, uang bulanan, misalnya dia pegawai negeri, ini ledek gajiku hanya ada 4 juta. 1 juta lagi peganganku ini. Kalau sudah dibilangin peganganku, kalau ibu ambil harus diminta izinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang cinta itu yang boleh di mana kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut Ibu lah sayang cinta itu yang boleh di mana kira-kira? Iya, di rumah setelah pasangan suami istri. Ustaz, kalau begitu Ustaz, kalau pacaran itu nggak boleh dalam konsep Islam. Nggak ada pacaran dalam konsep agama Islam. Ustaz, aku pacaran Islami, Ustaz, pacaran malam Jumat. Duduknya samping masjid, samping musola, Ustaz. Untuk mendapat berkah dari pacar, marilah kita membacakan Al-Fatihah. Mana ada? Kemudian mau peluan, mau ciuman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, enggak ada. Pacaran haram hukumnya. Laki-laki dan perempuan berduaan, yang ketiga adalah setan. Ustaz, yang boleh pacaran itu di mana? Di rumah sama siapa Ustaz? Sama suami, sama istri. Ini baru betul. Ini jangan terbalik-balik. Waktu pas gadis lajang dulu, oh, masyarakat kali. Ditelepon dulu, Dek, lagi di mana? Lagi di jalan. Jalan mana? Jalan hatimu. Abang lagi di mana? Lagi di kantor. Kantor mana? Kantor hatimu. Oh ya Allah. Ditanya lagi, Adek lagi di mana? Lagi masak. Masak di mana? Masak di hatimu. Oh, masyarakat kali. Tapi begitu 4-5 anaknya ditanya lagi sama suaminya. Tanya, Dek, lagi di mana? Lagi nyiram bunga. Di mana nyiram? Di mukamu lah mau siram ini. Gatal kali lah kau. Tak paham tentang fikih keluarga. Sedangkan taat kepada suami membagian suami hukumnya wajib fardu ain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok hari apa, Bu? Hari Kamis. Nah, pagi-pagi Ibu udah paham ini aktivitas yang wajib. Pagi-pagi habis sholat subuh, bersih-bersih kita kalau mau ke kantor, suami siapkan sepatunya, siapkan bajunya, kasih sarapan, mau pergi dia, Bang, sayang cintaku sama Bang karena Allah. Jangan lama-lama Bang di kantor, ku tunggu Abang ya Bang. Kalau ke ladang dia, Bang, ku tunggu Abang, jangan lama-lama di ladang, rindu aku sama Bang karena Allah. Pergi dia. Sampai di kantor telepon lagi, oh Bang, jangan lama-lama Bang di kantor, rindu aku sama Abang. Datang nanti Abang coba dia, aku tunggu Abang. Nah, begitu dibukanya pagar, Ibu sambutlah dia. Sekian lama aku menanti kedatanganmu, datanglah. Oh, orang bapak-bapak ini enggak lagi. La 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 la. Oh, baru namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tempatnya di dalam surga. Itu amalan ku kasih sama Ibu. Aku tak bisa ngasih apa-apa, hanya bisa memberikan amalan jalur tol untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kita naikkan level kita sedikit. Ini luar biasa ini. Ini Bapak Ibu ada sampel kita, ada anak-anak kita. 1, 2, 3, 4. Aku mau bertanya dulu sama Bapak Ibu yang ada di daerah Semencirim ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu mendidik anak itu apanya hukumnya? Mantap Pak Haji. Hukumnya wajib. Apa tadi arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ustaz, mana lebih besar pahalanya Ustaz? Aku mendidik anakku dengan Islam, sama aku berangkat umroh. Kalau menurut Bapak Ibu mana lebih besar pahalanya kira-kira? Mendidik anak, karena hukumnya wajib.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bilang, Bapak Ibu kenal nggak dengan ulama besar Abdurrahman Sudais? Ada yang kenal? Abdurrahman Sudais. Ada yang kenal? Ah, masih nggak kenal. Imam Masjidil Haram. Yang kalau kita umroh haji, yang bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Beliau pernah datang ke Sumatera Utara tahun 2008 di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Ada mahasiswa bertanya dengan beliau, "Syekh, apakah engkau pernah bermimpi menjadi seorang ulama besar? Menjadi ahli tafsir, ahli fikih?" Kemudian dia bilang, "Saya tak pernah bermimpi menjadi seorang ulama besar. Pernah waktu pas saya kecil, ada acara pesta di rumah. Kemudian saya menumpahkan sup. Kemudian ibunda saya, mama saya yang melahirkan saya 9 bulan marah sama saya. Abdurrahman Sudais, pergi kau dari rumah ini, jangan kau di rumah ini lagi, ke Masjidil Haram aja kau jadi imam aja kau di sana." It's the best. Best of the best. Jadi Abdurrahman Sudais menjadi seorang ulama itu bukan kebetulan. Sama macam orang ibu ini menjadi istri soleha bukan kebetulan. Orang bapak di sini menjadi anak yang soleh, ibu menjadi anak yang soleh, ini bukan kebetulan. Sekarang saya tanya, kira-kira kenapa mamanya si Abdurrahman Sudais walaupun dia marah tidak mengucapkan kalimat yang tidak, gara-gara apa? Kira-kira? Agar bukan karena sayang, karena mamanya paham tentang fikih keluarga bahwa mendidik anak hukumnya wajib fardhu ain. Walaupun mamanya marah, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang baik. Karena ucapan itu adalah doa. Nama anak Abdurrahman dipanggil Sangkot. Oh ya Allah ya Karim. Anak bagus dikasih nama Ismail. Kemudian dipanggil Lokot, bilang bapak. Ini harus kita pahami. Ternyata ucapan itu adalah doa. Jadi anak-anak kita itu yang tidur, tuh pastikan omak saya hebat itu. Anak yang tadi bermain-main di sini, pastikan mama saya hebat. Kenapa Ustaz? Karena mendidik anak itu hukumnya wajib. Kita naikkan levelnya sedikit lagi. Ustaz, kalau aku anak yang soleh, Ustaz anak yang soleh, bisanya Ustaz aku mengantarkan omak sama aku masuk ke dalam surga? Kalau menurut Bapak Ibu bisa atau tidak? Bisa jalur tol. Anak yang soleh, anak yang soleha bisa mengantarkan omak sama ayahnya masuk ke dalam surga. Ada hadisnya Ustaz. Ada hadis sesuai riwayat Muslim. Sering kita dengar, hafal kita. Apa itu Ustaz? Kata Rasul, apabila anak cucu Adam itu meninggal, ada 3 amal ibadah yang akan terus mengalir seperti air. Salah satu di antaranya adalah, betul dong Pak Haji, anak yang soleh, anak yang soleha. Bu, jadi tak boleh mulai hari ini kita ajari anak kita tidak sesuai dengan standar Islam. Jangan kita ajari anak kita itu bu apa? Iri-irian sama tetangga. Ya Allah, tetangga beli kompor kita pula kepanasan. Ya Allah, tetangga beli kulkas kita pula kedinginan. Tetangga kita naik mobil, kita pun naik mobil, cuma mobil ambulan. Wiu, mana wak? Biarlah aku mati. Dibilang tetanggaku itu dulu bersepeda, itu sekarang udah bermobil dia. Tak boleh. Kalau misalnya tetangga kita sempurna, ada rezekinya, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa begitu Ustaz? Karena di dalam konsep agama Islam, persaudaraan itu juga hukumnya wajib. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadis riwayat Muslim. La yadkhulul jannah qatul rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pentinglah Ustaz membahas tentang fikih keluarga ini, penting, sangat penting sekali. Jadi kalau kita paham, maka kita akan bisa mencetak generasi yang bisa mengantar kita masuk ke dalam surga, termasuklah Bapak Ibu. Tak boleh kita ajari anak kita ini berbohong. Bu, betul nggak yang saya bilang ini? Sekarang banyak orang tua mengajari anak berbohong. Betul atau tidak kira-kira? Iya kan? Kalau dulu paling takut dulu orang tua kita mengajari anak kita berbohong. Betul kan Bu? Kalau sekarang berlomba-lomba. Ya Allah ya Karim. Bu, Islam menyuruh kita sabar. Betul. Tak ada rumah kita yang cantik macam rumah di depan tuh. Islam menyuruh kita sabar. Bukan kita panggil mekar. Tahu Ibu mekar? Oh, ada di sini mekar. Ya.
Oh iya kan? Sabar kita. Tak ada rumah kita yang bagus, bukan kita panggil tukang kredit. Kalau sekarang mekar, betul? Tak ada mobil kita yang bagus, Islam menyuruh kita sabar, bukan kita panggil mekar. Tak ada kereta kita yang bagus, Islam menyuruh kita sabar, betul? Bukan kita panggil mekar. Ini anak jadi korban, anak masih kelas 1 SD. Dibilang lah, nanti kalau datang itu mau ngambil uang kredit, kau bilang nanti omak sama ayah pergi ke Padang, jangan lupa kau. Kalau waktu sudah mengintip dia, kemana nya omak kau nggak nampak dari tadi bilang. Lu mengintip waktu. Diintipnya sejam tak nampak, kemana nya omak kau? Tak nampak. Tukang kredit tadi sudah mencari sejam. Udah sejam tak nampak-nampak, terakhir yang nampak anak kelas 1 SD. Dipanggil sini ke mana omak kau? Barusan dibilang omak tadi omak pergi ke Padang. Ya Allah, jadi mana sekarang omak sama gitu ada di dapur lagi memasak. Ini dosa besar ini. Tak boleh kita mengajari anak kita berbohong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya orang Labuan Batu. Kalau ada di sini orang Labuan Batu, ada pula dekingku di sini satu. Mak rupanya banyaknya kami di sini Pak Haji. Pelabura. Mak ada. Ibu di mana? Kota Pinang. Berarti ada 2 di sini dekingku. Udah aman kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Di kampung kami boleh tanya, di kampung kami ada kebiasaan anak bayi itu biasa diselawatkan. Kalau mau tidur, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak bayi itu cepat. Betul tuh bukan? Tapi oma-oma sekarang tak begitu. Macam mana ini ya? Ada setan. Ada setan. Ya Allah. Ya Rahim. Kalau enggak ya Allah. Bunuhlah aku. Sepuas hatimu. Ya Allah. Ya Karim ya Rahim. Macam mana lah bu? Anak musoleh-musoleh si oma tak paham mendidik anak hukumnya wajib. Tak heran kita di Jawa kemarin ada seorang anak tega dia membunuh gurunya. Kira-kira gara-gara apa itu Ustaz? Aku kupastikan ayahanda ketua BKM, kupastikan omak sama ayahnya yang salah. Kenapa? Karena kata Rasul madrasah ula itu disampaikan di rumah sama omak sama ayahnya. Anak melakukan dosa nggak mungkin waktunya sehari, seminggu, 2 minggu, nggak mungkin. Ini waktunya proses yang panjang. Gak usah jauh-jauh, ini ada pohon mangga, pas. Pohon mangga ada buahnya. Kalau ada buahnya kupastikan jatuhnya nggak akan di simpang limun. Betul. Kupastikan buahnya nggak akan jatuh di kampung kami di Labuan Batu, betul? Buahnya nggak akan jatuh di daerah Sibolga, betul? Buahnya nggak akan jatuh di daerah Tanjung Bali, betul? Pasti jatuhnya tepatnya di daerah, ya saya mencari, betul kan? Sama. Anak pun pandai melakukan dosa besar, ini proses yang panjang. Karena dididik sama omak sama tidak sesuai dengan standar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku kupastikan Bapak BKM nih, sarjana hukum, SE, hebat ketua kita ini, tokoh masyarakat di sini. Biar mau bentar lagi pulang aku. Nggak ada masalah. Hajar hari ini. Mak satu kampungku pula ya. Wah, makin mantap lah ini. Aku yakin, kami saya rupanya di sini. Hebat ketua ini kupastikan bukan dia yang hebat. Biar. Pak Haji ini hebat tokoh masyarakat, Bapak nih Kepling ataupun ketua Bapak ini ada orang bapak pejabat di sini, kupastikan orang ibu ada istri pejabat, kupastikan bahwa orang ibu yang hebat, bukan orang bapak yang hebat. Ustaz, siapa yang hebat itu Ustaz? Itu yang hebat itu omak kita sama ayah kita, betul. Doanya 40 tahun yang lalu itu. Bu, ibu jangan sombong ibu, orang Pak Haji jangan sombong. Ketua kita ini jangan sombong. Jangan sombong. Itu kenapa kita hebat hari doa mama kita 40 tahun yang lalu. Dulu tak pandai kita berjalan dibilang si mama, ayo jalan kau ke sini, menangis. Betul tuh ketua. Iya kan? Betul. Jangan ibu sombong. Jangan orang ibu sombong, orang Pak jangan sombong dibilang si mama. Ayo jalan kau ke sini. Betul. Luar biasa si Oma tuh. Doanya dulu 40 tahun yang lalu itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Sehatkanlah anakku ini ya Rahim. Panjangkan umurnya ya Rahman. Kalau mau kau pindahkan rezeki dariku ya Allah,
pindahkan ya Allah sama anakku. Betul? Doanya itu. Ya Allah, kalau mau kau pindahkan ya Allah kebaikan ya Allah pada diriku, pindahkan lagi sama anakku. Betul? Doanya 40 tahun yang lalu itu. Bu, Ibu ada memori yang paling indah apa itu Ustaz? Dulu Bu, waktu Ibu masih kelas 1 SD, orang Pak Haji dulu, jam 10 pagi belum makan dia. Betul? Si Oma itu belum makan ya kan? Baik, menggeletar tangannya begini Bu. Ya Allah, ya Rahman. Kita tanya, Oma udah makan Oma? Apa jawabannya? Udah makan. Dibohonginya kita padahal dia belum makan. Menggeletar tangannya begini. Kemudian dipegangnya tangan kita. Ayo ke sekolah kau nanti di toko-toko orang. Betul itu Bapak Ibu? Dibilang Oma kita, ayo pergi ke sekolah nanti di toko-toko orang. Betul? Bayang mau menangis Bapak Ibu itu. Jangan Ibu sombong. Orang Bapak Ibu di sini gak ada apa-apanya. Seujung kuku tidak dilihat Allah. Betul? Ketua kita ini seujung enggak dilihat Allah. Kalau ditanya siapa yang ditakuti Allah? Allah bilang dalam Al-Quran adalah ridhonya aku adalah ridhonya orang tua. Biru walidain. Ridhonya aku adalah ridhonya orang tua. Doanya 40 tahun yang lalu itu. Apa dulu permintaan Bapak Ibu yang gak dikasih sama kita? Betul, meminjam duit pun dikerjakan ya bukan? Baik mau membayar uang sekolah orang Bapak Ibu tak ada uangnya datang dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Owa. Pinjamlah dulu uang kenapa lah? Untuk apa itu membayar uang sekolah anakku? Malah dimarahi orang dia. Nggak malu rupanya kau. Kalau membayar uang sekolah anakmu. Sampai meminjam duit kau. Kemudian apa dibilang umat kita? Biarlah. Kalau mau kau hina aku lah kau hina. Betul? Tapi jangan anakku. Inilah Bu, kenapa ada filosofi mengatakan kasih sayang orang tua sepanjang masa. Betul? Kasih sayang anak sepanjang galah. Si Oma itu sayangnya sama kita cinta sampai cinta mati. Ini yang ku bilangin betul atau tidak Bapak Ibu? Satu orang ibu sanggup dia mengasih makan anaknya 10 orang. Betul ini? Satu orang ibu sanggup dia mengasih makan anaknya 10 orang. Satu orang ibu sanggup dia menceboki anaknya memandikan anak 10 orang. Betul? 10 karakter. Ada yang pemalu, ada yang pemalas, ada yang pemarah. Semua bisa diatur. Ya betul Bu? Tapi 10 orang anak, Bunda, 10 orang anak tak ada yang sanggup menjaga omanya. Ada yang bupati, ada yang gubernur, ada yang polisi. Ya Allah menangis ibu. Ada yang jaksa, ada yang dokter. Ditanya, kaulah menjaga omak dulu. Apa dibilang dokter? Kaulah. Ingat kau dulu, kau dikuliahkan omak dulu, dijualnya ladangnya. Dijualnya sawahnya, kaulah. Nggak bisa ku banyak pasien. Tak ada yang bisa menjaga omanya. Ustadz mau bilang apa? Ketua tengok aku nih ketua. Satu kampungku pula ini. Ibu tengok aku dulu, Bapak Ibu tengok ada apa Ustadz? Ini demi Al-Quran yang ada di kepalaku. Kalau aku berbohong, demi omaku sama aku sudah meninggal, demi anak-anakku yang penghafal Al-Quran. Ustadz ada apa Ustadz? Ketua, Bapak Ibu, kalau pernah ke Siantar. Di Siantar ada panti jompo. Di sebelah kiri dia. Orang yang berada di panti jompo itu melebihi macam orang gila. Ustadz, aku tak paham maksud Ustadz. Nanti Bapak Ibu ketua di pinggir jalan jumpa sama orang gila, panggillah orang gila. Kasihlah uang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dia bisa membedakan ini. Kita kasih dia nasi bungkus pakai ikan kakap, pakai rendang, pakai udang, rumah makan yang mewah. 2 menit, 3 menit habisnya di Bapak Ibu. Tapi kita kasih dia nasi basi, orang gila bilang, ini kau bawa aja pulang. Ini nasi mubasi. Ini orang gila. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada di panti jompo melebihi macam orang gila. Kami panggil dia Bapak Ibu. Wah, kami bilang. Oh, duduk dia Bapak Ibu. Duduk dia. Tak sadar dia dibuang anaknya dia. Ya Allah. Ibu dibuang anaknya dia Bapak Ibu. Dipanggil. Wah. Tunduk dia jalan. Tak sadar dia. Pak Haji lebih daripada orang gila Pak Haji.
Kalau nggak percaya, jalan-jalan kita ke panti jompo. Coba bayangkan itu ketua. Lebih daripada orang gila. Wah, kita bilang. Tunduk dia, dibuang anaknya dia. Gak jalan ini anaknya, gak jalan ini, gak jalan. Makanya asal aku lewat dari Siantar itu Bapak Ibu berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Jangan kau sakiti orang tua ini ya Rahim. 9 bulan dulu dikandungnya anaknya ini ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Disusuinya ya Allah. Semua dikasihnya hartanya ya Rahim. Jiwa raganya. Betul tuh Bapak Ibu. Jangan sombong Bapak Ibu di sini. Seujung kuku tidak lihat Allah. Betul. Aku mengamuk ketua ini karena satu kampung kok. Bentar lagi pulang aku. Jangan sombong. Seujung kuku tak lihat Allah. Seujung kuku tak lihat Allah. Yang dilihat Allah tuh mak sama kita. Ustaz, berarti Allah takut sama makku. Iya, takut sama mak sama kita. Bukan sama kita. Itulah kenapa iya harus paham kita tentang fikih keluarga. Biar tahu kita alamat kebahagiaan kita. Hari ini tak sabar, tak tahu kita Bapak Ibu, tak tahu kita alamat kebahagiaan kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Si Oma itu dulu koci bilang sama kita, ayo jalan kau ke sini. Betul. Menangis dia, Pak. Sini jalan kau ke sini. Jalanlah kau ya. Kotoran kita ditangkapinya Bapak Ibu. Aku tak pernah ku dengar. Tak pernah aku dengar si Oma membilang kotor anaknya bau. Betul Bu? Iya kan? Kan betul kan? Tak pernah mama membilang yang bau lah kotor. Betul tuh Pak? Ya kan? Tapi kalau anak, kalau membilang badan omaknya bau, banyak. Si omak sudah 83 tahun. Ke kamar mandi sudah mengesut Pak ya, ketua. Udah begini Pak. Ya Allah, ya kan. Hantarlah omak dulu ke kamar mandi. Kenapa? Apa dibilang si anak? Jalan omak sendiri. Udah besar nih omak. Ya Allah, ya Karim, ya Allah. Ya Allah, betul itu Bapak Ibu. Kamu sampaikan sama Bapak Ibu biar paham Bapak Ibu. Biar tahu kita mana yang wajib itu, mana yang sunnah. Biar tahu kita alamat kebahagiaan kita. So, mak tuh sayang cinta sama kita, cinta mati dia. Aku nanya lalu sama Bapak Ibu. Coba Ibu jawab lalu pertanyaan. Menangis sama Ibu. Aku tanya lalu sama Ibu. Kemudian aku tanya seorang paji. Kira-kira kenapa menurut Bapak Ibu di 1 Syawal mama kita rindu sama kita? Kalau aku tanya sama Ibu yang menyanyi tadi. Mana yang menyanyi tadi? Kalau menurut Ibu yang menyanyi tadi. Yang dumdam gitu itu. Kira-kira aku tanya saya. Kenapa kira-kira omak kita 1 Syawal rindu sama kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut Ibu, kenapa lo mak kita rindu sama kita? Pernah dipintanya uang sama Ibu? Pernah kan? Kau dulu habis uangku 30 juta waktu ku SD. Pernah dipintanya Bu? Betul kan? Pernah dipintanya Pak Haji? Pernah. Kau dulu SMP habis uangku 30 juta. Pernah ketua dipintanya ketua? Tak pernah. Yakin aku. Ketua ini orang rantau perapat. Ku pastikan merantau ke sini. Ini hebat omak sama ini. Betul. Tak pernah dipinta. Jadi kenapa omak kita rindu Ustaz? Jawabnya cuma satu. Itu apa itu Ustaz? Karena ingat dia dulu ibu, bapak pernah di rahimnya 9 bulan. Ingat dia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Bapak Ibu harus paham kita tentang fikih keluarga. Aku banyak yang mau sampaikan. Tapi kalau nanti lama kali pun marah ketua nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru pulang safari dari Sumbar, Sumatera Barat. Ada 17 hari. 40 jadwal. Aku bilang sama orang itu, betul ya jadwal kamu ini? Aku bilang 40 jadwal. Omak, aku pikir. Dibawa orang itu aku ke pantai Simalin Kundang. Siapa itu Simalin Kundang? Anak Durhaka, ya kan? Dibawa. Malah menangis orang itu Pak Haji. Kenapa kamu menangis? Bilang, so di kamera saya Ustaz.
Di Padang inilah Ustaz anak durhaka. Aku bilang, ini nggak ada apa-apanya ini sama di Sumatera Utara. Aku bilang, di Sumatera Utara ada yang lebih sedih dari sini. Mau Bapak Ibu ceritakan? Tapi kalau Bapak Ibu menangis, aku pulang. Tak boleh Pak Haji, karena kita ini tolabul ilmi faridotan. Kalau aku tengok oma-oma itu sudah menangis, sudah sedih-sedih, tutupi matanya. Bapak Ibu, aku mau bilang sama Bapak Ibu. Aku bilang sama orang itu, ada yang lebih sedih. Ini belum ada apa-apanya di Sumbar ini. Aku bilang, kalau di Sumbar ini si Malin Pundang, omaknya dikutuknya, anaknya menjadi batu di pantai. Tapi Sumatera Utara ada yang lebih sedih Bapak Ibu. Ustaz, minta tolong ceritakan. Aku ceritakan sama Bapak Ibu. Tapi kalau Ibu menangis, aku pulang. Aku tadi kan berjanji sama Ibu menyanyi kan? Hari ini nyanyi aku. Ustaz, macam mana ceritanya? Ada cerita yang luar biasa di Sumatera Utara. Seorang ibu yang kerja di kebun-kebun orang. Ayahnya tukang panjat kelapa. Tapi anaknya tahu Bapak Ibu sekolah di mana? Di UCLA. Di mana itu Ustaz? Universitas California Los Angeles. Dia sekolahkan sampai ke sana. Tapi apa yang terjadi Ustaz? Setelah anaknya di Amerika menjadi orang hebat, uangnya miliaran, anak nggak mau pulang, malu sama mamanya. Kalau Bapak Ibu bertanya di mana kabupaten Ustaz, aku tak mau merahasiakan kabupatennya di mana. Si anak tadi Pak Haji malu untuk pulang kampung. Uangnya sudah miliaran. Jadi si mama tadi bilang sama suaminya, setiap satu Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibilangnya, oh bang, rindu aku sama anakku bang. Sosak nampasku bang. Salah rupanya ku bang kalau menyekolahkan anakku sampai ke Amerika. Wih ya Allah ya Karim. Dibilangnya bu. Salah rupanya aku bang kalau menyekolahkan anakku sampai ke Amerika. Malu deh sama aku bang karena aku kerja kebun-kebun orang ya bang. Coba bayangkan itu, itulah dibilangnya. Darah dagingku itu bang, sampai kapanpun. Anakku itu darah dagingku, darahku yang mengalir darahnya itu bang. Singkat cerita bu, apa dibilang sama suaminya? Dibilang suaminya, sabar-sabarlah kau. Sabar-sabarlah kau, mungkin ujian lah itu. Ujian lah mungkin sama kita itu. Tapi bu, hebatnya si mama sama si ayah, tak mau mengutuk anaknya. Biarlah. Kalau begitu, sayang cintanya aku sama anakku itu karena Allah. Kalau lupa pun dia sama aku, tak mau dia berjumpa sama aku. Kotoran rasanya badanku ini karena bodoh aku, biarlah. Bilangnya, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa kata pengantar yang ku bilang tadi sama ibu, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang jalan. Ini si ibu ini tadi nggak mau dia mendoakan anaknya, biar aja. Kalau kutanya sama Bapak Ibu kenal dengan Nur Asia Jamil? Kenal dengan Nur Asia Jamil? Masih tak kenal, tapi menyanyi-nyanyi tadi. Teng 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 teng. Nur Asia Jamil, ya kan? Penyanyi nasyid di Sumatera Utara, betul? Iya, pencipta lagunya namanya Profesor Ahmad. Profesor Ahmad Baki. Aku udah bilang semua nyanyi Profesor Ahmad Baki aku hafal. Aku hari ini nyanyi sama ibu. Betul. Apalagi ketua di sini nyanyi aku hari ini. Gimana Ustaz? Dulu Profesor Baki masih muda. Dipanggil, Profesor Baki. Kau sini kau dulu. Kau kan penyair. Kau kan pencipta lagu. Aku ada anakku di Amerika. Tapi anakku nggak mau pulang. Malu dia mungkin sama aku karena bodoh aku. Tapi aku hari ini mau menciptakan lagu. Biarlah cipta lagu ini atas nama kau. Tapi mudah-mudahan didengarnya nanti mau dia pulang, rindu dia sama aku. Begini nyanyinya. Kalau dulu oma aku menyanyi di Labuan Batu menangis aku. Aku bilang, oma yang jahat lama anaknya ini mak. Kenapa lo udah jadi orang kaya lupa deh sama oma. Jadi bilang omaku, inilah namanya anak yang tak tahu diri. Tak pandai dia membalas jasa oma sama ayahnya. Dibilangnya sama Profesor Baki, kau catat. Aku mau menyanyi. Mudah-mudahan hari ini tak ada lagi di Sumatera Utara anak yang durhaka sama omak sama ayahnya. Ustaz macam mana nih Ustaz? Begini dia. Sajak kabut awan menderang,
Nampaklah kabut bermuram diri, sajak kabut awan menderang. Nampaklah kabut bermuram diri, kusangka terang sampai petang, rupanya mendung di tengah hari. Kusangka terang sampai petang, rupanya mendung di tengah hari. Teruslah aku mengikut kemana, terus dibawa oleh kakiku, karena aku dianggap bersalah. Semoga terobat luka hatimu. Doaku hanya semoga nanti pintu hatimu Tuhan bukakan. Engkau teringat tepian mandi, terkenang kampung tempat dibesarkan. Engkau teringat tepian mandi, terkenang kampung tempat dibesarkan. Menangis Pak Haji, menangis. Menangis Bu, dibilangnya gini, kupikir teranglah hari. Nanti kita bahas, biar diceritakan, udah malam. Dibilang Syoma begini, kupikir teranglah hari, kusekolahkan kau sampai ke Amerika, tapi mendung-mendung juga rupanya, gelap terus. Bilang, nangis dia Pak. Ya Allah, kupikir datanglah hari yang bahagia itu. Hari-hari itu aku bisa kau bahagiakan aku. Ternyata enggak. Jangankan kau mau jumpa sama aku, mungkin ingat pun enggak kau sama aku ya. Ya Allah, ya Karim. Makanya dibilang kuaturlah langkahku, biarlah aku sabar. Biarlah aku tahan rinduku ini sama aku. Biarlah aku enggak berjumpa ku samamu. Biarlah ya, aku kuatkanlah, sabarlah aku, kuatlah aku. Walaupun kau enggak mau berjumpa sama aku, biarlah. Makanya aku bilangnya, doaku hanya semoga nanti pintu hatimu Tuhan bukakan. Engkau teringat tepian mandi, terkenang kampung tempat dibesarkan. Dibilangnya, ingatlah kau dulu ku mandi-mandikan, kau ku cebok-ceboki kau, ku besarkan kau ya, ku susuilah kau, jadi orang hebatlah kau. Ustadz, macam mana ending terakhir ceritanya? Ini Bu, cerita fakta, bukan bohong. Ini zaman mama kita lu viral ini ceritanya ini. Ini nggak bohong, cerita fakta. Ustadz, ending terakhir ini macam mana Ustadz? Ini Syoma ini rindu sama anaknya sampai dia meninggal bayi, tak sempat berjumpa sama anaknya. Nah, jadi ternyata ketua manusia ini Pak Haji begitu Pak Haji, udah tua, udah lemas, nggak ada kekuatannya, baru ingat dia sama orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Anak dari Amerika juga gitu, udah tua dia, udah jalan begini-gini ya, gini, udah nggak sanggup lagi berjalan, baru ingat sama orang tua. Wih, omaku dibilangnya, pulanglah aku ke kampung. Tengoklah dulu omakku macam mana, sehat atau tidak dia. Pulang dia bawa dulu ke kampung, ditanyanya sama orang kampung, mana omakku? Apa dibilang orang kampung? Orang kampung marah. Kau kan gilanya kau, dibilang omakku sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Rindu dia sama kau. Rindu dia sama kau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau cerita apanya sebenarnya ini? Di hari Rabu, malam Kamis ini Bapak Ibu kan? Malam Kamis. Aku mau pahamkan sama Bapak Ibu. Pandailah Bapak Ibu bersyukur. Tahu dirilah kita, betul? Tahu dirilah kita. Rezeki Bapak Ibu hari ini yang mengalir yang banyak, duit Ibu yang banyak, orang Bapak Ibu, itu bukan cuma-cuma, bukan kebetulan. Aku sampaikan lagi. Ibu hari ini sehat, Bapak Ibu sehat, punya uang yang banyak, ini bukan kebetulan. Kenapa Ustadz? Doa Syoma dulu 40 tahun yang lalu ini Pak Haji. Kalau doa kita Pak belum tentu makbul. Diangkatnya tangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabb. Muliakan anakku ini ya Rahim. Jangan kau sakiti dia Rahman. Jangan sombong. Paham kita tentang pikir keluarga. Semuanya Bu dikasihnya. Apalah permintaan Bapak Ibu yang gak dikasih mak gitu. Tak ada. Biar paham kita.
Inilah yang pernah dipertanyakan sama sahabat. Ditanyakan sahabat, ya Rasul, hari ini begitu banyak hartaku, kemuliaanku hari ini Rasul, ada apa rupanya? Gak ada gunanya kurasi dunia. Nangis sebagai bapak itu. Ditanya, kenapa rupanya? Sudah meninggal loh makku, ayahku sudah meninggal. Untuk apa akulah kemuliaan ini? Nah, kemudian apa dibilang Rasul? Gak usah pala bersedih kau. Sudah meninggal loh mak kau sama ayah kau, masih bisanya kau berbuat baik. Inilah hadis riwayat Muslim yang kita baca tadi Pak Haji. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, ada 3 amal ibadah yang akan terus mengalir seperti air. Salah satu di antaranya adalah betul Pak, waladun solih, anak yang solih. Gak usah malah bersedih kata Rasul. Setiap kau melakukan kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tak harus kau niatkan, maka mengalirlah pahalanya kepada almarhumah omakmu, almarhum ayahmu. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Maka pada hari itu juga sahabat kemudian senang dan dibilangnya Rasul, ada lagi amalan Rasul yang bisa mengantarkan omak sama aku masuk ke dalam surga. Dijawab sama Rasul, masih ada. Amalan yang kedua adalah sodako. Sodako jariah. Inilah yang difasilitasi sama BWA ini Bapak Ibu. Ustaz, apa BWA ini? B-nya badan, W-nya wakaf, A-nya Al-Quran. Inilah kenapa kami dai-dai nasional mendukung program ini. Betul, tadi ada Mama Dede, betul? Mama Dede membilang tadi BWA ini berdiri tahun berapa Bapak Ibu? 2005. Sekarang 2025, berarti berapa tahun? 20 tahun. Kemudian ada Dasar Latif. Ada Ustaz Abdul Somad. Kemudian ada artis Ari Untung. Kemudian Dewi Sandra, betul? Apa dibilang Dasar Latif? Dibilang Dasar Latif, kami tak sanggup kami mengurusi umat hari ini. Kami tak sanggup mengurusi umat hari ini. Bapak Ibu tengok aku tak malu. Aku ini satu kampung, ketua satu kampungku. Ibu itu satu kampungku. Itu satu kampungku. Berarti ada 3 di Muslim. Tak takut aku. Aku ini menang-menang di gaya ini ketua. Bapak Ibu tengok aku. Iya betul, menang-menang di gaya aku ini. Pakai jubah yang mahal. Pakai jas yang mahal. Naik mobil-mobil mewah. Aku ceramah kemana-mana. Kalau ceramah aku masuk provinsi, keluar provinsi. Pakai pesawat-pesawat mewah. Pikir Bapak Ibu aku yang hebat. Bukan aku yang hebat. Siapa yang hebat itu? Mau tahu Bapak Ibu yang kutunjukkan? Ini yang hebat nih. Nih. 1, 2, 3, 4. Betul. Ini kami takut sama orang yang sama dai-dai nasional, orang yang takut. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Ustaz takut? Nah, tengok Bapak Ibu, demi Al-Quran yang ada di kepala aku, kalau kau berbohong, demi umatku sama aku sudah meninggal. Nah, demi anak-anakku yang penghafal Al-Quran. Ada apa rupanya Ustaz? Ada Bapak Ibu, ada hari ini di pelosok negeri. Nanti ada videonya, habis ceramah aku nanti ada videonya. Ada hari ini, jangankan sholat. Mandi wajib pun nggak pandai dia. Mandi wajib nggak pandai dia. Nah, Bapak Ibu mandi wajib pun nggak pandai orang itu. Dibilang orang itu, Ustaz, ajarlah aku Ustaz mandi wajib Ustaz. Aku menang-menang di gayaku. 1 hari pun nggak sanggup aku mendampingi orang itu. Nggak sanggup aku mendampingi orang itu. Jadi siapa yang sanggup Ustaz? Ini orang ini. Dikumpulkan orang ini 3-4 orang di bawah orang itu ke pelosok negeri. Ya kemudian diajari orang itulah. Makanya programnya didukung sama para ulama dai-dai nasional. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apalah Ustaz program yang paling unggulannya Al-Quran yang ku pegang ini? Ini Al-Quran yang ku pegang ini sekarang jumlahnya sudah 3 juta mushaf Al-Quran. Di Kalimantan Barat lebih dari 20.000 lebih orang memeluk agama Islam. Ini sudah didistribusikan selama 20 tahun 3 juta mushaf Al-Quran. Kemarin di Pasaman Barat itu 1.700 Al-Quran di Sumbar. Kemudian di Mentawai 30.000 Al-Quran. Barusan ini di Sorong. Di mana Sorong Bapak Ibu? Papua 60.000 Al-Quran. Kemudian di Berestagi, Tanah Karo itu 40.000 Al-Quran. Ini barusan ini tanggal berapa kemarin? Tanggal 10. Tanggal 10 kami ke Basita. Kabupaten perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Ku kasih Pak. Ku kasih sama anak penghafal Al-Quran. Ku bilang. Ku tanya sana, penghafal Al-Quran kau? Ku bilang, tak pantas koyak bayar bajunya. Apa dibilang? Penghafal Al-Quran aku Ustaz. Dia bilang. Ya Allah ya Karim. Ya Rahman, ku pikir. Kau penghafal Al-Quran kau? Ku bilang. Iya Ustaz, penghafal Al-Quran. Tak layak bu jalan ke situ. Seram. Tapi Pak ternyata masih banyak orang yang mau
Ia menghafal Al-Quran, memuliakan, belajar, menuntut ilmu. Ternyata Bapak Ibu, sekarang aku mau tanya sama Bapak Ibu, orang tuh nggak pandai mandi wajib, nggak pandai sholat, ini kira-kira tugas kami dai, para ulama, atau tugas kita semua kira-kira? Pas, tugas kita semua berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Bahwa mukmin yang satu dengan mukmin lain seperti hanya bangunan saling memperkokoh satu dengan yang lain. Makanya kemarin kami dari Sumbar Bapak Ibu luar biasa. Waktu di Sumbar saya, itu di Kota Padang itu ada nama Masjid Raudhah. Ada ibu-ibu berdiri pakai tongkat usia 73 tahun. Ustaz, aku anakku pengusaha semua di Medan Ustaz, punya rumah makan hebat. Hari ini Ustaz aku membuatkan Al-Quran sama almarhumah ibundaku sama ayahku. Nah, jadi berwakaf Al-Quran 100 mushaf Al-Quran. Makanya BWN sekarang fokus iman Ustaz di Kalimantan Barat. Bapak Ibu di Kalimantan Barat harga Al-Quran berapa Ustaz? 700.000. Kalau ditanya mahal kali Ustaz, bukan karena mahalnya Al-Quran, tapi karena sulitnya mereka untuk mendapatkan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ini ada videonya nanti habis ini. Maka kemarin banyak yang berwakaf. Macam di Sumbar itu, saya mau berwakaf Ustaz. Tadi kami semalam kita di mana itu? Daerah daerah Binjai. Luar biasa ya Allah ya Karim. Ada bapak-bapak berdiri, aku Ustaz berwakaf Ustaz 20 mushaf Al-Quran. Ada yang 10 mushaf Al-Quran. Pengen aku Ustaz berbakti sama mamaku sama ayahku. Pengen aku Ustaz seumur hidupku membuat Al-Quran sama mama sama ayahku Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu pun di sini kalau ada di titik penolong rezeki, ayo kita bantu. Anak-anak penghafal Al-Quran. Orang Bapak Ibu nggak usah pelit sama orang tua. Kemudian berhitung buatkan Al-Quran sama orang tua kita. Kenapa Ustaz? Makanya Bapak Ibu Al-Quran ini ada namanya. Mana mungkin Ustaz ada nama? Aku bacakan sama Bapak Ibu. Nanti pikir Bapak Ibu nanti saya bohong. Di lembaran pertama ada bacaan Al-Quran ini adalah wakaf dari Faujiyah Nurbaiti ALM. Ini berarti atas nama almarhumah omaknya. Tanggal 22 Januari 2024. Kemudian Sumatera Utara. Berarti ini loading di Sumatera Utara. Bapak Ibu. Bapak Ibu pun begitu. Kalau pengen nanti memuliakan orang tua, kemudian sama pembahasan kita tadi kan hadis riwayat Muslim, ayo kita bantu agama Allah. Nanti insya Allah fokus orang ini mau ke Kalimantan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ke Kalimantan. Nggak perlu Ustaz, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu berdistribusi hari ini dengan BWA daerah Kota Medan. Orang ini petugasnya Ustaznya. Wajah-wajah surga Bapak Ibu. Iya, aku menang-menang di gayanya nih Pak Haji. Menang-menang di gayanya aku ini. Aku, Dasat Latif, Ustaz Lulus Somad, kemudian Mama Dede, kami deh ini menang-menang di gayanya kami nih. Kalau untuk langsung terjun langsung ke lapangan tak sanggup. Kami orangnya ini 1, 2, 3. Ini Ustaznya satu lagi. Luar biasa. Mana videonya Ustaz? Ini dipersilakan Bapak Ibu kalau mau lihat.